Selamat pagi adik-adik. Shalom. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Tuhan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, Encik mau tanya dulu, ada sukacita? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Nah adik-adik, saat ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kita angkat satu pujian. Adik-adik, saat ini kita akan membuka ibadah kita dengan doa. Tapi sebelum itu kita menyanyi satu pujian, Tanganku Ada Dua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur di pagi yang indah ini Tuhan, karena Engkau selalu menyertai kami, menjaga dan melindungi kami. Ketika kami semua tidur, Engkau telah menjaga dan melindungi kami. Dan di pagi hari Tuhan membangunkan kami kembali dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami akan beribadah kepadamu. Kami mohon kiranya Tuhan menuntun peribadatan kami supaya boleh berlangsung dengan baik hanya karena penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau menolong kami semua, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, supaya segala sesuatu yang kami lakukan di pagi hari ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengaku Tuhan bahwa kami seringkali melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Oleh karena itu ampuni dan kasihani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami kepadamu yang selalu kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Nah adik-adik, saat ini mari kita bersukacita, bernyanyi bersama-sama, memuliakan nama Tuhan. Enci undang kita semua bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan memakai gerakan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua.
aku dan kamu sama di mata Tuhan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan ha ha. Pertama dengan tangan, gerakan ke atas, gerakan ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan aha. Kedua dengan kaki, gerakan ke depan, gerakan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan aha. Ketiga dengan badan, pegang pundak teman, gerakan ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan amin. Dalam hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Adik-adik, tadi torang semua memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Saat ini kita akan membaca serta mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Engku Jackie Pesik. Shalom, damai di hati. Nah, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu meminta kekuatan kepada Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, di pagi yang indah ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berkati kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mendengarkan firman ini dan dapat kami praktikkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga dengan hamba-Mu yang telah Engkau percayakan pada pagi hari ini untuk menyampaikan sabda firman-Mu. Dia tidak dapat berkata apa-apa Tuhan, tetapi biarlah Engkau saja yang akan memberkati sehingga semua kata-kata yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu dan berasal daripada-Mu saja. Ini doa kami Tuhan, kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15.
dengan judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang yang berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Nah, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak itu?" "Orang sebanyak ini," kata Yesus, "suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potong-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potong-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Firman-Mu melindah bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan menerangi kakiku. Firman Tuhan terang pada jalanku. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja."
Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? kata Yesus. Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 5.000 orang. Wow, ini bukan berarti cuma 10 orang, 20 orang, atau 100 orang. 5.000 orang itu banyak. Kalau anak sekolah minggu di Jemaat Bukit Harimau ada berapa ya? Tidak sampai 5.000. Nah, misalnya kita berada dalam situasi ibadah perayaan Paskah. Nah, kemarin kita tidak merayakan Paskah bersama karena ada COVID. Tapi yang 2019 ketika kita merayakan Paskah, misalnya seperti ini ya, Enci Yeni dan teman-teman guru-guru sekolah minggu sedang mengadakan ibadah Paskah, pasti senang semua, berkumpul bersama. Tapi ketika akan membagi-bagikan snack, kacang hijau, wah, ternyata kacang hijaunya belum masak. Enci ini telepon-telepon Pak Enci yang lain. Enci, bagaimana ini kacang hijau? Ya, anak-anak so senang sekali. So kelar beribadah mau kasih makan kacang hijaunya, enggak ada. Wah, pasti panik ya Enci ininya. Teman-teman guru-guru juga yang lain. Kalau misalnya pagi-pagi hari Minggu itu, apalagi hari Paskah, mau ambil snack di mana kira-kira? Ada yang buka? Subuh-subuh orang merayakan Paskah. Ada yang buka enggak? Kira-kira kalau mau kasih makanan di 5.000 orang, kira-kira mau cukup, mau ambil dari mana? Mau potong-potong itu snack-snack yang lain? Atau kacang hijau masih keras, mau bikin bagaimana? Nah, itu sangat-sangat sulit. Hal itu yang terjadi beberapa ribu tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya. Banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Banyak orang menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa, sehingga banyak juga orang yang datang berbondong-bondong ingin mendengarkan sabda firman Tuhan. Mereka berkumpul mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Dan ketika hari sudah mulai senja, banyak orang yang harus diberi makan karena belum makan dari pagi. Bahkan mungkin ada yang dari malam belum makan. Tapi dengan setia dan rajin dan tekun mengikuti Tuhan Yesus. Nah, ketika itu mereka harus diberi makan. Tetapi bagaimana caranya? Murid-murid sudah mulai panik. Mereka bingung. Dan berkata kepada Tuhan Yesus, dorang bilang, suruh ini orang-orang pulang. Supaya ketika mereka pulang, dorang boleh makan di rumah. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus berkata, suruhlah mereka duduk. Wah, suruh mereka duduk. Tetapi harus dikasih apa? Tuhan Yesus melihat bahwa murid-murid mulai dalam keadaan panik. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Sehingga apapun yang dikatakan, murid-murid patuh dan taat terhadap Tuhan Yesus. Semua orang disuruh duduk. Di situ dikatakan 5.000 orang laki-laki. Dan pada waktu itu bukan cuma laki-laki. Ada juga anak-anak dan ada juga perempuan. Berarti kita bisa bayangkan ada 5.000 orang lebih yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Tapi murid Tuhan Yesus itu patuh. Mereka tidak takut dengan apapun yang terjadi. Karena mereka percaya bahwa mereka bersama-sama dengan orang yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Mereka sudah melihat mujizat-mujizat yang dilakukan, dan mereka percaya. Dan pada waktu itu, ada seorang anak kecil yang memiliki 5 jelai roti dan 2 ekor ikan. Wah, hanya itu yang makanan yang ada pada saat itu. Tidak ada makanan yang lain.
Tetapi apa yang terjadi, adik-adik? Ketika hanya memiliki 5 roti saja, 5 jelai roti yang ada pada saat itu, maka semua dikumpulkan, 5 roti. Ya, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini hanya ilustrasi ya, bukan roti. Ikan ada 2, 1, 2. Nah, apa yang terjadi dengan 5 roti dan 2 ikan? Tuhan Yesus mengambil bakul tersebut, dan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia mengucap syukur. Dia mengangkat dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Dan ketika kita mengucap syukur, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mujizat itu akan terjadi. Selesai Tuhan mengucap syukur kepada Bapa di sorga, yang terjadi adalah 5 roti dan 2 ikan menjadi sangat banyak sekali. Sangat banyak, 5 roti dan 2 ikan. Dibagikan. Tuhan Yesus suruh, bagikan pada semua orang, bagikan semua. Dan mereka semua mendapat bagian dan makan dengan lahapnya. Dan pada waktu itu, tidak berkekurangan. Apa yang terjadi adalah, ada sisa berapa bakul? Ada berapa? Ya, ada 12 bakul yang tersisa. Itulah mujizat yang Tuhan lakukan. Dan mujizat yang Tuhan lakukan beribu-ribu tahun yang lalu. Dan pada saat ini juga Tuhan akan melakukan di dalam kehidupan kita. Asal kita taat kepada Tuhan Yesus. Dan ingat, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus. Pada saat dia akan mengadakan mujizat, dia melakukan pengucapan syukur. Dia mengangkat bakul tersebut dan mengucap syukur sehingga mujizat terjadi. Dan kita harus tahu bahwa mengucap syukur, selanjutnya kita harus percaya dengan mujizat Tuhan, dan yang terakhir pasrah dengan cara Tuhan. Apapun yang Tuhan akan lakukan, pasti Dia akan berkati ketika kita memohon dengan sungguh-sungguh kepadanya. Demikianlah cerita kita pada saat ini. Adik-adik, saat ini kita akan ayat hafalan bersama-sama yang terdapat dalam 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang berkata begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Adik-adik, saat ini kita akan menyaksikan video di mana adik-adik sekolah minggu yang boleh menghafal ayat hafalan yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 2. Mari kita saksikan bersama. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Raja-Raja pasal 22 ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, tadi Engku Jeki telah memberikan ayat hafalan. Nah, adik-adik jangan lupa menghafalnya di rumah, kemudian merekamnya dan mengirimnya kepada guru-guru sekolah minggu di kolom. Persembahan yang mama papa berikan sudah ku berikan.
Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Bapa yang bertetap di kerajaan sorga. Terima kasih buat kasih karunia dan berkat-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Engkau masih menjaga dan melindungi kami Tuhan. Semalam kami tidur dan pada saat ini kami bangun dengan tubuh dan jasmani yang diberkati oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dan buat rahmat dan kasih-Mu terhadap kami Tuhan. Bapa dalam sorga, pada saat ini kami mengucap syukur atas semua yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Seminggu yang lalu telah Engkau jaga dan melindungi kami Tuhan. Dan sebentar juga dalam minggu depan Tuhan kami akan mulaikan aktivitas kami. Ada yang sudah mulai bersekolah Tuhan, walaupun kami bersekolah secara online. Berkati kami Tuhan, biarlah kami diberikan hikmat dan kepintaran, sehingga kami bisa menyelesaikan tugas-tugas yang disampaikan oleh guru-guru kami, walaupun kami dengan metode online. Berkati kami Tuhan, berkati juga dengan orang tua kami. Bapa dalam sorga, kiranya Engkau menyertai orang tua kami, melindungi mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan kemampuan di dalam menjalankan tugas sebagai orang tua untuk menjaga dan melindungi kami, merawat kami Tuhan. Berikan mereka juga hikmat agar mereka juga bisa menjadi orang tua yang baik untuk kami. Dan Kau berkati juga mereka di dalam mata pencarian mereka, usaha mereka Tuhan. Biarlah mereka akan selalu diberikan kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas dan pekerjaan mereka, sehingga semuanya Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami berdoa Tuhan pada saat ini buat rekan-rekan kami yang mungkin pada saat ini mengalami keadaan sakit. Biarnya lawatan dan kasih Tuhan akan menjamah mereka sehingga mereka akan kembali pulih dan kembali beraktivitas seperti semula. Kami berdoa juga Tuhan bagi guru-guru sekolah minggu. Engkau berkati guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Bukit Hermon. Engkau berikan mereka kemampuan di jalan menjalankan tugas sebagai orang tua juga Tuhan, dan juga sebagai guru sekolah minggu. Berikan mereka kemampuan untuk memberitakan firman kepada anak-anak yang ada di Jemaat Bukit Hermon. Kau berkati dari Ketua Enci Yeni dan seluruh komisi yang ada sampai guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom-kolom. Bapa dalam sorga, banyak hal yang akan kami pinta kepadamu Tuhan, tapi kami tidak dapat menyebutkan satu persatu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan sempurnakan doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami, yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat. Kasih dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dimanapun kita pergi dan berada, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Lima roti dan dua ikan, Tuhan Yesus yang berkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bangku. Yang makan 5.000 orang, sisanya 12 bangku. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memberkati. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah ibadah di pagi hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang boleh beribadah di pagi hari ini. Nah, adik-adik, ada pesan dari Enci untuk kita semua, yaitu pertama, kita tinggal di rumah. Jadi kalau tidak ada keperluan yang penting, torang tetap tinggal di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah. Kemudian torang juga mesti rajin cuci tangan.
kemudian adik-adik, kalau memang adik-adik harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Nah adik-adik, kemudian torang mesti makan makanan yang bergizi, torang rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan yang terpenting dari semua itu adalah torang harus berdoa kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus selalu menjaga torang semua dimanapun torang pergi dan berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.